Mulai aja ya. Nah, di sini saya share screen nih. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Nah, kita masuk ke bagian dampak sosial informatika. Nah, kalau kita tahu sekarang itu masuk sudah di tahun 2022, benar ya? Kita udah masuk di tahun 2022 tanggal 5. Dan ini hari ketiga. Benar ya, ini hari ketiga ketika kita masuk sekolah. Benar atau salah? Benar ya? Kita tahu nih, yang namanya itu dampak berarti ada positif, ada negatif. Benar atau salah? Benar ya? Kalau misalnya saya bertanya nih, dampak sosial informatika atau dampak teknologi itu kepada manusia gimana? Kalau misalnya kita bahas dulu soal positifnya. Teknologi itu positifnya untuk manusia itu ngapain? Ayo, gimana? Coba kuatin dulu suaranya nih bagi yang offline. Ayo. Kita kan lagi ngobrol-ngobrol nih, masih belum masuk ke topik nih. Yang namanya dampak tadi ada positif, ada negatif. Nah, kalau saya tanya dampak positifnya teknologi untuk kehidupan manusia itu bagaimana? Oke. Dampak positifnya kita bisa berkomunikasi dengan orang dari jarak jauh. Itu misalnya masih bagian yang kesekiannya. Misalnya dari 1 sampai 10, itu mungkin di nomor 8-nya nih. Nomor satunya menurut kita ini gimana? Dampak positifnya. Ayo, dari yang online dulu nih, setanya udah ada 18 orang yang hadir saat ini. Dampak positif dari teknologi, dari sosial informasi, informatika. Ayo, gimana nih dampak positifnya? Saya tanya dulu kepada Adril. Adril, sekarang memakai handphone tidak nih? Pakai laptop, Sir. Oke, pakai laptop. Laptop itu termasuk teknologi tidak? Termasuk. Nah, teknologi itu dampak positifnya buat manusia gimana? Memudahkan hidup manusia. Nah, benar ya. Dampak positifnya teknologi itu yang pertama itu adalah memudahkan manusia atau mempercepat kerja manusia. Oke, nah teknologi itu kita tahu makin lama makin berkembang, benar atau tidak? Benar ya, tidak ada yang namanya itu perkembangan makin lama makin menyusut. Contohnya, dari dulu itu, di zaman dulu misalnya zaman opung se atau zaman papa mama se, katanya kalau ke sekolah berjalan menggunakan kaki sampai misalnya 10 kilometer. Datang ke sekolah jam 8, berangkatnya jam 6 pagi. Contohnya seperti begitu. Di zaman sekarang kalau misalnya kita mau pergi ke sekolah, ada teknologi apa aja yang bisa membantu manusia? Gimana? Ada motor, ada mobil, kemudian ayo, ada beca, selain beca. Ya misalnya contohnya ada motor, benar. Nah, teknologi itu sekarang misalnya udah ada motor pun, ada yang namanya Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada angkutan umum, dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya bertanya lagi, manusia berkembang atau tidak? Berkembang, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Itu adalah prosesnya ya, dari anak-anak sampai dewasa. Kita kan ini kan masih bahas soal kulit nih, kita mau agak lari dulu sedikit. Yang dikatakan sebagai sebelum anak-anak itu prosesnya gimana? Bayi atau langsung anak-anak? Bayi. Yang disebut itu bayi dari umur berapa sampai umur berapa nih? Itu kan tentang gimana saya bilang ya, pengetahuan umum ya. Kalau dibilang bayi itu mulai dari umur berapa sampai umur berapa? Gimana? Kalau dibilang bayi itu dari umur berapa sampai berapa nih? Dari yang online dulu nih, saya tanya dulu nih. Ayo, wow, banyak ya. 0 atau sampai 5 bulan, Sir. Dari 0 sampai 5 bulan. 5 bulan. Oke. Kemudian misalnya oke lah kita benarin kalau bayi itu dari 0 sampai 1 tahun lah ya mungkin ya. Nah, kalau habis bayi itu apa lagi namanya?
Gimana? Batita, balita. Ada yang pernah dengar kata batita nggak? Saya kemarin nanya di kelas 8, mereka tidak tahu apa itu batita. Batita itu apa tuh? Merek susu. Oke, kalau yang online gimana nih? Batita duluan atau balita duluan nih? Balita duluan, sir. Balita duluan. Oke, yakin? Satu. Ya, yang lain gimana? Ayo, ini kan pengetahuan umum nih biar kita. Oke. Batita duluan sana. Arti batita itu apa, Adril? Bawah 3 tahun, Sir. Oke, benar ya. Batita itu adalah bayi di bawah umur 3 tahun. Nah, benar. Berarti awal prosesnya itu adalah bayi, batita, habis batita? Oke, balita. Berarti balita itu adalah bayi di umur 5 tahun. Oke, setelah balita masuk ke proses mana nih? Ayo. Anak-anak, sir. Oke, anak-anak yang disebut anak-anak dari umur berapa sampai berapa? 5 sampai 10 tahun. Oke. Coba, ayo, coba dijawab nih. Ini kita nggak ada soal benar dan salah ya. Di sini kita gimana? Ya, coba digunakan teknologinya nih. Saya lihat nih di sini semua ada punya handphone nih. Nggak apa-apa pakai aja. Kalau sama-sama itu. 12, Sir. Gimana? 5 sampai 12. Oke, Stephen bilang 5 sampai 12. Kalau yang offline gimana? Coba dicari dulu di internet. 5 sampai 8. Yang disebut sebagai anak-anak, berarti dari 9 sampai berapa? Udah masuk remaja gitu. Oke. Oke, kita anggap deh dulu nih, Stephen yang benar. Yang disebut sebagai anak-anak itu dari umur 5 sampai 12 tahun. Untuk anak kelas 7 umurnya berapa sekarang? Oke, ada yang 12, ada yang 13. Benar atau tidak nih? Untuk anak kelas 7 yang online gimana nih? Umurnya berapa rata-rata? Oke. Aku udah mau 13, berarti sekitaran umur 12 dan 13. Nah, berarti kita anggap aja anak-anak itu dari umur 5 sampai 12 tahun. Yang disebut habis anak-anak gimana namanya? Ayo. Remaja, Sir. Oke, remaja yang disebut remaja dari berapa sampai berapa? Gimana? 13 sampai 17, Sir. Oke, gimana? Ada yang bilang 16 sampai 12 sampai 17, sir. Oke. 12 sampai 17. sebenarnya itu kalau menurut saya yang disebut remaja itu dari 12 sampai 17. Oke, menurut saya benar 12 sampai 17. Habis remaja dimasuk kemana prosesnya? Dewasa. Yang disebut dewasa dari umur berapa sampai berapa nih? 17 sampai seterusnya. 7. Ayo. 18, Sir. Ya, dewasa disebut umurnya dari 17 atau 18 nih. 18, Sir. Nah, yang disebut. Jadi kalau misalnya di atas 20 Dari 17, sir. udah masuk udah tua gitu. Oke. Ya, gimana kalau dari online yang dimaksud sebagai dewasa itu dari umur berapa sampai berapa? Ayo. Umur 12 sampai umur Sampai 25, Sir. 49. Sir. Gimana nih? Nah, kalau dewasa itu dimulainya kalau di Indonesia ya, Indonesia itu yang disebut dewasa itu ketika mempunyai KTP, benar ya? Kita mempunyai KTP itu biasanya di umur berapa? 17 tahun ya. 17, sir. Yang dikatakan dewasa, setahu saya, ini kita nggak tahu kebenarannya, ini kan tentang pengetahuan umum ya. Kita kan saling nanya-nanya. KTP itu dibuat waktu kita berumur 17 tahun. Kepanjangan KTP apa tuh? KTP apa? Ayo, gimana nih? Kartu tanda Itu penduduk, Sir. yang disebut KTP apa Kartu artinya? tanda penduduk, Sir. KTP. Iya, apa kepanjangan dari KTP? Kartu tanda penduduk, Sir. Oke, Kartu tanda penduduk, Sir. kepanjangan dari KTP itu adalah kartu tanda penduduk. Nah, jadi kita diakuin di Indonesia itu sudah besar itu ketika kita sudah mempunyai
KTP. Nah, mulai dari kita sudah mempunyai KTP, barulah kita bisa mengurus segala macam keperluan. Contohnya, ada SIM, kemudian ada pas STNK ketika, STNK, benar, STNK ketika kita membeli motor, waktu ketika kita sudah mempunyai KTP dan SIM. Nah, itu adalah awalnya dari umur 17 tahun. Tapi pernah nggak kita lihat nih, badannya itu sudah dewasa, tapi tingkah lakunya masih belum dewasa. Pernah lihat tidak? Ada orang mau itu di TV, mau itu di video internet, mau itu dari YouTube, sosial media, dan lain sebagainya. Badannya sudah dewasa, tapi tingkah lakunya, perilakunya itu masih belum dewasa. Pernah lihat atau tahu nggak? Ayo, pernah ya? Nah, bahkan misalnya nih, siapa di sini yang suka nonton film serial, mau itu anime bukan ya? Kayak serial drama gitu, yang sering banget nih, apalagi Indonesia. Cobalah berpikir dewasa sedikit. Misalnya ketika ada berantem sedikit, langsung ngomongnya, coba berpikir dewasa. Yang dimaksud berpikir secara dewasa itu gimana nih? Kalau misalnya saya bertanya, emang apa perbedaan antara orang dewasa sama remaja? Ayo. Ini kan pengetahuan umum ya, bukan soal tarik ke biologi atau gimana nih. Ayo, yang disebut berpikir secara dewasa itu gimana? Seganti pertanyaannya deh. Pikiran papa mama kita sama pikiran kita berbeda atau tidak? Alasannya berbeda atau tidak nih? Bagi yang online saya tanya dulu. Berbeda. Oke, berbeda. Alasannya berbeda itu gimana? Contohnya nih, kita pengen membeli sesuatu. Papa mama kita sanggup untuk membelinya. Tapi papa mama kita melarang, sedangkan kita berpikir, sanggupnya papa mamaku buat beli. Tapi kenapa tidak mau membeli? Alasannya kenapa? Itu kan pikirannya berbeda. Benar atau tidak? Benar ya? Alasannya kenapa tuh? Kita pikir papa kita pasti sanggup beli. Sedangkan papa bilang, memang papa sanggup, cuman kita tidak perlu membelinya. Alasan itu berpikirnya itu berbeda, kenapa? Ayo. Iya, oke, benar ya. Arti dewasa itu gimana nih? Ayo, ini kan sama buka dulu nih. Kita kan pasti di umur remaja sekarang, contohnya sama juga seperti Sony. Apa-apa harus minta ke orang tua waktu kemarin dari duduk SD sampai kuliah. Pak mau beli motor, apalagi anak laki-laki ya. Apalagi anak laki-laki, Pak aku lihat temanku udah pakai motor kayak gini. Datang ke sekolah bawa mobil. Papa sanggup sebenarnya beli untuk mobil buat kalian, tapi kenapa Papa tidak mau membelinya? Nah itu coba nanti ini dipikirin dulu ya. Ini adalah proses kita sendiri. Yang pertama, menurut saya, alasan kenapa orang tua kita itu tidak memberikannya, karena mereka hidupnya udah lebih lama dari kita. Paham maksud saya? Contohnya, kalau misalnya anak di umur sekarang diberikan kendaraan di bawah 17 tahun, apa yang biasanya terjadi kalau kita lihat di jalanan? Kecelakaan, Sir. Gimana? Kalau misalnya nih anak SMP atau anak SMA deh, yang udah diberikan motor sama orang tuanya, gimana keadaannya di jalan? Saling ngebutan, Sir, atau enggak terjadi kecelakaan. Ngebut-ngebutan atau balapan, itu adalah yang paling bahayanya. Kalau versi yang paling mudahnya itu adalah bisa ditilang. Benar ya, bisa ditilang oleh polisi karena belum cukup umur. Nah, kita kan tahu nih orang tua kita itu sayang banget sama kita. Setuju atau tidak? Setuju ya? Karena mereka sayang sama kita yang seharusnya mampu dibeli, tapi karena terlalu sayang itu bisa jadi tidak dibeli. Nah itu ya, jadi agak sedikit lari nih. Dampaknya ini tadi ya, jadi di sini semuanya, apapun yang kita lakukan, mau dalam kehidupan, mau dalam teknologi, mau dalam berteman, dan lain sebagainya, memiliki dampak positif dan negatifnya. Oke, yang terakhir nih, kalau saya bertanya nih, ketika kita ujian, seharusnya ujian itu bagaimana? Belajar atau menyontek? Ayo. Belajar, oke, benar ya, belajar. Dampak positif dari belajar gimana? Ayo, dampak positif ketika belajar.
Setelah ini baru kita masuk dulu di bagian ini. Ayo. Oke. Mendapatkan nilai yang bagus, itu mungkin jawaban yang kesekian. Dampak positif belajar itu adalah kita menambah wawasan atau ilmu baru. Mendapatkan ilmu baru. Mendapatkan ilmu baru tentang apapun. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di sekolah, tapi bahkan sampai di dalam kita bermain game pun, itu belajar. Setuju atau tidak? Jika misalnya kita bermain game, itu juga dimaksudkan sebagai proses belajar. Ayo, contohnya nih, ketika kita main game yang pakai level, kita kalah di level 18. Ketika kalah, apa yang biasanya kita pelajarin? Ayo. Memikir. Ayo, siapa di sini yang sering melawan boss raid? Maksudnya boss raid itu setiap level itu melawan sesuatu monster, tapi kita kalah nih. Ketika kita kalah, biasanya kita akan belajar. Belajarnya gimana? Misalnya si monster ini punya kekuatan ini, di detik sekian dia mengeluarkan ini, gitu contohnya ya. Mencari Jadi kelemahannya, Sir. gimana? Mencari kelemahannya, Sir. Oke, benar ya. Jadi setelah kita kalah beberapa kali itu, kita mulai tahu apa sih kelemahannya, apa sih kekuatannya. Benar ya? Nah, jadi dari sini kita masuklah ke topik kita nih. Kita masuk dampak sosial informatika. Sampai sini dulu nih. Kayaknya kita udah banyak ya pengetahuannya nih. Selanjut ya, yuk, untuk yang offline yang diapain dulu handphonenya, yuk kita belajar lagi. Kita lanjut ya. Nah, seperti apa masyarakat digital saat ini? Apa saja dampak positif dan negatif dari teknologi bagi masyarakat? Kita akan mempelajarinya pada bab ini. Nah, di sini ada banyak pertanyaan. Kita sering banget mendengar kata digital, benar atau tidak? Benar ya, ada yang namanya smartphone digital, kemudian ada apa lagi nih? Koran digital, kemudian ada bahkan sampai jam tangan digital. Arti digital ini apa sih buat kehidupan kita? Kita sering banget mendengar kata arti digital. Arti digital ini bagaimana nih? Kalau saya bertanya nih. Nih. Kayak. Dan bahkan katanya ya, sekarang itu adalah era digital. Media digital, pemasaran digital, digital edukasi, dan lain sebagainya. Sampai ada Era teknologi, Sir. gimana? Era teknologi atau era modern. Oke, yang dimaksud dengan digital itu adalah bagian yang modern. Atau yang sekarang ini adalah masyarakat modern. Seperti begitu? Ayo. Terus yang dimaksud dengan handphone digital, jam digital, dan lain sebagainya itu bagaimana nih? Nah, di sini nanti kita akan pelajari ya. Maksudnya masyarakat digital ini bagaimana? Terus dampak positif dan negatif dari teknologi bagi masyarakat. Nah, dampak positifnya tadi kita sudah bahas di awal ya, benar ya? Kita sudah bahas di awal. Apa sih dampak positif dari teknologi? Negatifnya itu bagaimana? Dampak positif dan negatif dalam keseharian kita. Oke, saya tahu artinya tapi nggak tahu cara jelasinnya. Nah, kalau kita perhatikan di Google, arti digital ini adalah yang menggunakan jari. Apapun yang menggunakan jari, misalnya handphone menggunakan jari tidak? Benar ya, kita membaca koran pun yang namanya koran digital, kita membaca informasi melalui dari jari. Jari kita inilah yang digunakan untuk digitalisasinya. Oke. Nah, teknologi berdampak jelas terhadap kehidupan manusia. Tadi saya sudah bertanya, kepada yang online sudah bertanya, kepada yang offline juga sudah bertanya. Apa dampak jelasnya bagi kehidupan sehari-hari? Nah, menurut kamu apa dampak positif dan dampak negatif dari teknologi tersebut? Mata rusak, Sir. Gimana? Mata rusak, Sir. Oke, contohnya nih dampak positif dari saya bertanya lagi. Lebih gampang nyari informasi, Sir.
Iya, benar. Dampak positif misalnya kita ketika menggunakan gadget itu adalah kita bisa mencari informasi. Di dalam internet itu, kita bahas ke bagian internet. Internet itu bersifat bebas atau tidak? Bersifat bebas ya. Bebasnya ini sebebas-bebasnya atau bebas bagaimana? Paham nggak sih? Kan bisa dibilang nih, kamu dikasih kebebasan, tapi jangan gini ya, gitu. Atau dikasih kebebasan sebebas-bebasnya. Ayo, mana nih? Sebebasnya, Sir. Ayo, saya ulangin pertanyaannya. Kan teknologi ini termasuk contohnya adalah smartphone. Di smartphone itu ada internet. Kita menggunakan internet itu sebebas-bebasnya, bisa buka apa saja, atau bebas, tapi ada batasan. Dari internet yang saya bilang. Ayo, internet itu dikasih kebebasan, tapi ada batasan atau sebebas-bebasnya. Ayo, gimana nih? Dari yang offline dulu, kalau saya tanya gimana? Oke, sebebas-bebasnya atau ada batasnya? Ayo, gimana? Untuk yang laki-laki dulu nih, sering banget menggunakan internet. Di internet itu dikasih kebebasan, tapi ada batasan atau sebebas-bebasnya nih? Ayo. Sebebasnya, Sir. Sebebas-bebasnya, benar. Di internet itu kita bisa buka apapun sebebas-bebasnya. Misalnya, saya bukan ngajarin, di internet itu di Indonesia kita tahu ada larangan. Jika misalnya kita buka sesuatu yang mengandung hal-hal yang dilarang di Indonesia. Tapi di internet itu punya namanya itu adalah aplikasi VPN. Ada yang pernah dengar? Ayo, pernah ya? Nah, VPN itu adalah kita masuk ke bagian internetnya orang luar. Contohnya, kita misalnya memakai jaringan Indonesia, pakai jaringan Telkomsel. Nah, kemudian domain kita itu atau nomor-nomor internet kita itu diubahlah ke dalam bagian negara-negara lain. Yang biasanya itu ada Malaysia, Brazil, dan lain sebagainya. Jadi contohnya nih, kita mau buka yang sekarang ini yang diblokir oleh Indonesia. Kemudian kita menggunakan VPN, kita bisa masuk ke bagian yang lainnya. Nah, dampak negatifnya itu adalah jika misalnya kita di umur 12 tahun, kita bisa membuka apapun di internet. Sebagai contoh, di tahun lalu kalau saya nggak salah, di Amerika ada seorang anak yang membunuh satu keluarganya sendiri. Ada yang bisa tahu alasannya kenapa? Ayo. Alasan yang pertama itu karena orang tuanya tidak melarang anaknya, dia membunuh orang tuanya karena kecanduan nonton film action, film bunuh-bunuhan. Nah, kita tahu film yang misalnya yang mengandung kekerasan itu adalah film dewasa. Benar atau tidak? Benar ya? Yang disebut film dewasa itu bukan hanya tentang film bagian porno, benar ya? Misalnya mau ada pun tembak-tembakan, pencurian dan selainnya itu disebutkan sebagai film dewasa. Itulah mengapa pentingnya ketika kita menonton film itu ada bagian di TV itu ada bagian D++, benar ya? Atau di bagian remaja 12 tahun. Pernah nggak lihat nonton TV itu ada tulisan remaja R atau D atau A? Pernah? Nah, coba nanti misalnya nonton TV di jam-jam 10 pagi, jam 12 atau sampai di jam malam nanti, ada biasanya itu tulisannya. Nah, jadi balik lagi ke topik kita ini, dampak sosial informatika atau dimanapun kehidupan kita ini punya positif dan negatifnya. Sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak nih sama saya atau ada yang mau dibilang nih? Dari slide pertama ini. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Nah, yang kita bahas untuk bab kali ini adalah makna masyarakat digital, dampak teknologi informasi, dan yang bagian C, bentuk-bentuk kejahatan akibat teknologi internet. Dari topik A, B, dan C.
Mana yang paling menarik menurut kita? Ayo. Kalau saya tanya dulu nih, mana yang paling menarik? A, B, atau C? Oke. Rata-rata menjawab C ya, benar ya? Rata-rata menjawab C, karena kalau makna masyarakat digital ini kita sudah tahu. Makna masyarakat digital ini berarti positifnya manusia itu yang mempunyai digital itu gimana, dampak positif dan negatif. Yang C, bentuk-bentuk kejahatan akibat teknologi internet. Kalau saya dulu nih, bertanya mulai dari laki-laki yang paling ujung. Hello, siapa namanya? Iya, Christopher. Bentuk kejahatan akibat teknologi internet, salah satunya apa? Ayo, bentuk kejahatan akibat teknologi internet. Arti kejahatan semua pasti di sini tahu, benar atau tidak? Benar ya? Jahat itu di dalam teknologi atau internet itu bagaimana? Coba sebutin salah satu. Gitu banyaknya kejahatan di internet. Gimana? Pembunuhan di internet apakah bisa? Gimana? Ayo nih, oke. Itu yang kesekian nih. Kalau dari yang online nih, saya tanya nih, yang hadir ada 24 bentuk kejahatan. Hacker termasuk nggak sih? Nah benar, hacker itu termasuk sebagai kejahatan, tapi itu balik lagi di nomor sekiannya. Bentuk kejahatan akibat teknologi internet itu yang pertama itu adalah, saya lupa namanya apa ya, yang misalnya nih, sorry. Bentuk kejahatan akibat teknologi internet yang paling pertama itu adalah cyberbullying. Cyberbullying. Pernah dengar? Nah, contohnya begini. Kita ngepost sesuatu di sosial media, tapi ada yang bilang, ih kamu jelek banget. Kamu kurusan, kamu kok hitam banget, kok makin keriting sih? Ada yang pernah lihat nggak? Itu biasanya terjadi. Kita paling banyak itu lihat di kalangan artis. Benar? Di kalangan artis deh dulu kita sebutin. Ketika kita misalnya menyukai sesuatu, kita menyukai seseorang, tapi ada aja komen yang berkata, ih artis ini sok kaya banget sih, sok asik banget nih. Nah, yang biasanya terjadi di kalangan yang menggunakan teknologi itu adalah namanya cyberbullying. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, gimana sih yang dimaksud dengan bully menggunakan teknologi. Nah, kalau saya bertanya nih, oke bentar ya, nggak terasa kita ngomong-ngomong, udah tinggal bentar lagi waktunya nih. Saya mau absensi terlebih dahulu ya. Oke, buat yang hadir boleh diaktifin dulu kameranya ya, nak. Ya. Oke, Edward, Hailey, Rido, Christine. Recording in progress. Oke, nah di sini saya udah absensi. Waktu kita belajar seharusnya tinggal 6 menit lagi ya. Nah, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Nah, topik kita ini, wait. Jadi topik kita ini beberapa minggu ke depan, kita akan bahas itu yang maksudnya makna masyarakat digital, dampak teknologi informasi, dan yang C, bentuk-bentuk kejahatan akibat teknologi internet. Nah, di minggu ini kita nggak mungkin masuk materi lagi ya. Nah, tadi yang pertama ada cyberbullying. Dampak bentuk kejahatan lainnya selain bully itu apa di internet? Ayo, coba kasih tahu sama saya. Gimana? Oke, benar ya. Itu termasuk sebagai penipuan.
Penipuan di bagian internet itu gimana? Yang menggunakan teknologi. Scanning. Gimana? Scanning, sir. Oke, scamming juga bisa termasuk, tapi biasanya penipuan di internet itu melalui contohnya ketika kita mengklik sesuatu website. Rupanya website itu harus memasukin ID password. Nah, ID password kita itu bisa saja contohnya ID password untuk OVO kita, Dana kita, dan lain sebagainya. Nah, di antara kedua ini tadi ada penipuan, ada cyberbullying. Kemudian ada apa lagi nih? Kalau hacker itu termasuk kejahatan, tapi itu kan di kalangan teknologi bagian atas yang biasanya terjadi nih. Bully, penipuan, kemudian ada apa lagi nih? Oke, benar ya. Yang paling sering terjadi itu adalah hoax. Benar ya? Contohnya, percaya atau tidak, misalnya katanya di tahun 2020 ini ada suatu peramal yang mengatakan bahwa ada bakalan virus baru, yaitu virus zombie. Ada yang pernah baca? Ada, sir. Baru-baru ini katanya ada paranormal yang sudah meninggal sekitar tahun 2011 ya kalau saya nggak salah. Tapi bakalan katanya di tahun 2022 bakalan muncul yang namanya virus zombie. Percaya atau tidak? Gimana? Enggak, sir. Itu termasuk hoax atau tidak? Ayo. Waktu kita tinggal 4 menit lagi nih. Ayo, gimana nih? Ya, coba dijawab sama Asa nih. Percaya atau tidak nih kalau misalnya saya bilang di tahun 2022 ini nanti bakalan terjadi virus zombie? Atau Enggak, sir. enggak, oke. Yang Enggak, ada yang sir. bilang enggak. Kalau misalnya saya berkata seperti begini, percaya atau tidak? Misalnya, jika di 10 tahun ke depan bakalan ada mobil terbang. Ayo. Percaya, sir. Kenapa mobil Percaya, terbang dipercayain? Kenapa misalnya ada virus zombie tidak dipercayain? Ya. Itu Karena di dunia ini makin pesat, semakin maju teknologinya, sir. gimana? Ayo, coba dijawab nih. Kita bahas dulu nih. Tadi misalnya waktu kita ada... Oke deh, ini udah lewat 32. Udah lewat 32, kita sampai di 35. Itu nanti kita bahas di topik-topik kita berikutnya. Sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Dan bye-bye. Bye, sir.